waktu ya, berapa bulan kita tidak berjumpa. Tapi puji dan syukur pada Tuhan, kembali di sore hari ini kita boleh berkumpul, kita boleh bertatap muka, walaupun hanya sebagian dari keanggotaan PST Sengkanaung Balikpapan yang ada. Sebelum kita mulaikan acara, kita dengarkan susunan acaranya. Pertama, pembukaan oleh MC, kedua ibadah dan pelantikan pengurus PST Sengkanaung Balikpapan, ketiga sambutan Ketua Umum PST Sengkanaung Balikpapan masa bakti 2020-2023, keempat jamuan kasih, kelima penutup. Baiklah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan beribadah, dan perlu diketahui ibadah pada sore hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Ibu Leslie Taidi. Dan kepada Ibu kami mengucapkan selamat bertugas. Syukur kepada Allah yang telah menghentar kita dalam persekutuan ini. Untuk itu saya undang semua untuk berdiri. Ia yang telah memberikan terjadinya berbagai kebaikan dalam hidup kita. Kasih dan rahmat Allah yang menyertai keluarga besar Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung, Kota Balikpapan. Patutlah kita juga memuji kebesaran Allah dalam ibadah saat ini, yang di dalamnya akan dilaksanakan pelantikan pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan masa bakti 2020-2023. Dan biarlah melalui ibadah ini juga menjadi persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Mengawali ibadah ini, mari kita menyanyi Mars Sengkanaung. Marilah semua warga PST Sengkanaung, ayolah bangkitlah, satukanlah tekadmu, raihlah harapan menuju masa depan. Berdirinya PST Sengkanaung di dalam kasih Tuhan, jauhkanlah iri dan dengki, marilah melangkah bersama. Somai kai kehadir satu semboyan kita bersehati dalam bersaksi, bersekutu dan melayani dalam kasih. Itulah moto kami. Ayolah PST Sengkanaung, bangkitlah, majulah PST Sengkanaung. Marilah kita datang menghadap hadiratnya dengan menyanyi Omau Ruata.
dengan Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Puji Tuhan hatiku buka ibadah kita berdoa. Allah Bapa kekal di surga, kembali kami datang padamu Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk perkenananmu Tuhan. Engkau boleh mengumpulkan kami, sehingga ya Bapa di surga, dari manapun tempat kami berada, kami boleh ditibahkan di rumah keluarga di tempat ini, keluarga Barahama Akmal Tuhan, di mana kami ingin bersekutu memuji untuk memuliakan kebesaran namamu lewat persekutuan kami PST Sengkanaung Balikpapan. Ya Bapa di surga, biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Kami boleh memuji memuliakan untuk kebesaran kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berkati pelayan firman yang telah Engkau utus pada sore hari ini Tuhan, sehingga dia boleh membentangkan berita firman-Mu sesuai dan seturut kehendak Bapa di surga. Dan kami semua boleh menerima berkat ini ya Bapa, yang boleh menjadi kekuatan kepada kami semua. Inilah doa syukur kami Tuhan. Seluruh rangkaian ibadah kami pada sore hari ini hanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih, sambil kami mohon ampun akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca Mazmur. Di dalam Mazmur 84, ayat yang pertama sampai ayat yang kelima kita akan baca secara gilir ganti. Mazmur 84 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, jiwaku hancur karena merindukan pelatanan Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah. Pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Kidung Jemaat nomor 54, tak kita menyerahkan. Ibadah sahau, udiat ketune, upakar hari ini, itu gaku ini, mambeng kasasadia, dengarkan puji-pujian sebelum pelayan firman akan membacakan. Ada dari orkes puji-pujian, kami silakan.
Mari kita siapkan hati, pikiran, dan pendengaran kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah acara pelantikan pengurus PSC Sengkanaung Balikpapan masa bakti 2020-2023. Kebenaran firman Tuhan pada saat ini terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Sebelum kita baca dan merenungkannya, kita satukan hati. Kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah firman yang hidup, yang kami sapa di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur padamu Tuhan, karena kami masih diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu di tengah-tengah hidup yang Engkau anugerahkan bagi kami. Kami mohon padamu ya Bapa, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami yang rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu saat ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Amin. Saya undang untuk berdiri. Kita akan baca berbalasan. Saya ayat pertama, Ibu Bapak Saudaraku pada ayat kedua, ayat kelima kita baca bersama. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, penuhilah panggilan pelayanan di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya, untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Kita bersama. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Shalom. Shalom. Kere habare. Mafia. Cuma itu yang saya tahu. Ada sebuah lagu yang sering kali kita dengar, yang juga suka kita nyanyikan. Punya ada sangkut pautnya dengan pelayanan. Lagunya apa ya? Ada yang bisa? Dumaleng. Ya, yang sering kali kita dengar, bukan hanya di PST loh, di seluruh Indonesia. Ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Dumareng, kesempatan untuk berjalan. Berjalan mencari jiwa, benar tuh? Iya. Judulnya adalah hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Iya, untuk melayani Tuhan. Itu kan dia punya kata-kata di sana loh. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri.
hidup ini harus jadi berkat. Kalimat-kalimat atau syair ini diciptakan oleh seorang pendeta yang bernama Wilhelmus Latu Mahina. Itu dia ciptakan pada tahun 2004. Terciptanya lagu ini karena kondisi keluarga yang dialami atau pengalaman hidup dari pendeta ini. Anaknya meninggal karena sakit. Dia melihat kejadian-kejadian yang terjadi di tengah-tengah keluarga. Kemudian dia berpikir bahwa benarnya waktu ini kesempatan. Waktu kita tidak lama. Waktu yang Tuhan beri hendaknya dipakai untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu kita. Dia merenungkan setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Sesungguhnya hidup ini adalah kesempatan yang dianugerahkan Tuhan. Oleh karena itu, hidup ini harus kita manfaatkan secara baik. Tidak selamanya kita muda, tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita jaya, tidak selamanya kita hidup. Benar ya? Kalau kita menyadari hal ini, artinya apa? Artinya kita memakai kesempatan ini, kesempatan yang Allah anugerahkan ini untuk melakukan apa yang Dia kehendaki. Bukan keinginan kita, begitu kan? Kalau kita sih maunya enak-enak aja, maunya bikin senang-senang tuh hati. Tuhan punya mau beda. Kita hadir di dunia ini tidak sama dengan dunia, toh. Kita berbeda dengan dunia, karena kita hadir itu membawa damai. Artinya kita melayani di setiap hidup kita. Kalau biasanya orang melayani katanya itu pendeta punya tugas, begitu toh. Itu tugasnya diakon penatua, begitu toh. Itu tugasnya pengurus-pengurus yang ada. Enggak. Setiap mereka yang mengatakan anak Tuhan punya tugas tanggung jawab yang sama untuk menyatakan kabar sukacita ini melalui sikap hidupnya. Orang selalu lihat itu. Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi saksi atau tidak. Makanya refrain dari lirik asli yang diciptakan oleh pendeta Wilhelminus itu adalah, "Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat." Jadi jangan setebarin, baru bilang Tuhan sembuhkan aku, kuatkan aku. Kalau aku sembuh atau kuat, aku mau melayani Engkau. Enak aja. Ketika Tuhan berikan kekuatan, kemana engkau? Baru dia katakan, suatu saat aku tak berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Kita aminkan bersama itu. Melayani adalah lawan dari sifat alamiah manusia yang lebih suka dilayani. Benar ya? Banyak orang mengharapkan orang lain yang terlebih dahulu melayani aku. Orang lain dulu memperhatikan aku. Orang lain dulu menghargai aku. Bukan aku yang dulu. Seperti itu. Saya juga begitu dulu. Saya minta orang menghargai saya, menghormati saya sebagai seorang pendeta. Ya kalau jatuh, dorong dulu Anda beri hormat. Tapi itu tidak benar. Sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita bertemu dengan orang kita duluan tegur. Dia mau senyum kek, dia tidak mau tertawa kek. Yang penting kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Kalau kita lihat di dalam Matius 7 ayat 12a, di sana dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita mau orang lain menghargai kita, hargai orang lain.
Kalau kita mau orang lain menghormati kita, hormati mereka. Begitu kan? Itu apalagi sebagai hamba. Hamba itu dalam bahasa Ibrani dolos. Itu budak paling rendah. Tapi Tuhan mau menjadi hamba. Dia hamba. Dia katakan dia hamba. Dia mau mencuci kaki para murid. Sekarang maukah kita mencuci kaki-kaki orang? Enak aja. Tuhan sok kasih tangan. Lakukan itu. Tuhan tidak melihat itu. Dia memperlihatkan kerendahan hatinya, ketulusannya di dalam melayani. Bagaimana dengan kita? Kita juga diingatkan untuk itu. Dalam hal melayani, ibu bapak saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, alasan yang paling tepat bagi seorang untuk melayani Tuhan adalah karena kesadarannya akan adanya panggilan Allah. Ya, Tuhan memanggil tuh, Tuhan memilih. Bukan manusia yang memilih, tapi Dia melalui manusia itu sendiri. Tuhan mau memakai kita. Bersyukurlah. Bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan buat kita. Dan kesadaran akan panggilan Allah itu penting. Karena apa? Karena pelayanan itu tidak mudah, berat. Ini sudah berapa tahun ya? PSS Sengkanau 3 tahun toh? Bagaimana pengurus? Satu bongkok-bongkok apa masih tegar? Jangan bicara seperti itu. Bahaya, mau dipilih lagi. Bisa nggak berjalan itu? Bisa toh? Senyum dong. Dari tadi saya bilang sama Ketum coba lihat, orang mau dilantik, kenapa orang layu-layu? Atau karena cuaca? Corona. Tante corona berjalan terus. Tapi kita bersyukur walaupun dalam pandemi ini kita boleh toh mau maju, mau berjuang untuk menumbuh kembangkan pelayanan di PST Sengkanau Balikpapan. Banyak tantangannya, berat karena orang yang kita juga layani itu memiliki keinginannya sendiri tuh. Ya toh? Pengurus punya aturan main yang ada sesuai dengan program yang ada. Mereka anggota juga punya keinginan yang menurut mereka itu baik. Tetapi disinilah yang harus kita lakukan, bahwa setiap pelayanan kita memang harus ada duri-duri onak di depannya. Kalau tidak ada itu, jalan tol lebih parah lagi. Supaya kita sadari bahwa kita ini manusia yang gak sempurna. Manusia yang penuh dengan keterbatasan, hanya Dia yang sempurna. Makanya selalu dilandasi dalam pelayanan kita ini, dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan, dilandasi dengan kasih. Kasih banyak sekali menutupi kesalahan tuh. Itu perlu. Diterjang badai ombak, masa bodoh. Yang penting kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi cara kita menyelesaikannya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Bukan dengan otot, dengan urat. Tapi panggilan kita ini memang sangat sulit. Seperti dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi bukan berarti mentang-mentang, wah nggak bisa begitu kamu, nggak boleh begitu. Kan nggak begitu. Tapi ada aturan main. Kebenaran firman Tuhan. Sadarkan, tegur dengan penuh kasih. Itu perlu. Saya juga memantau sebenarnya PST Sengkanau. Banyak hal yang dihadapi. Banyak tantangan yang ada. Tapi saya bersyukur 3 tahun berjalan itu bukan karena kekuatan pengurus, karena anugerah Dia, Sang Empunya pelayanan itu sendiri. Amin. Amin. Aminnya kayak amin. Itu aminnya lain nanti. So isi dorong baru teriak amin. So isi atau isi apa dorong? Tutup masker. Iya, tadi saya bilang sama
Pernah kasih, itu nyanyi udah kedengaran suaranya, tuh pakai masker tuh mulut. Iya, apa yang dinyanyikan, apa yang disumbangkan, semuanya terarah kepada dia, sang pelayan agung itu. Kalau itu yang kita akui, dia akan membantu kita, jalan teruslah. Nggak usah pusing-pusing memikirkan orang berbicara A, B, C, D. Tapi kalau kita mau berjalan, memang itu tantangannya. Tapi pengurus juga jangan, wah, kamu kok mau dengar apa? Saya mau dengar kamu sebagai anggota, bukan begitu. Ditampung dan dibahas untuk menjadi yang terbaik. Ini ada penasehat kita, juga mereka akan berikan nasihat yang terbaik pastinya untuk kepengurusan yang ada. Jangan takut, jangan bimbang, karena itu yang kita hadapi. Waktu-waktu akhir ini memang banyak sekali tantangannya. Kalau kita tidak kuat mendengar orang omong apa, sakit telinga, langsung marah, langsung sembunyi di rumah. Kita harus menyatakan kebaikan Allah dalam kehidupan ini. Ada salah satu yang pengurus katakan gini, Ibu, pada saat saya bertelepon dia katakan, tolong ya, saya dipilih tapi banyak sekali pergumulan saya, pergumulan di rumah tangga saya. Tuhan mau pakai, mau bentuk Ibu di dalam pelayanan ini, karena Tuhan tahu Ibu kuat. Karena dia selalu menopang, artinya dia beri kesempatan untuk melayani. Karena apa yang kita dapati di tengah-tengah pergumulan kita ini, kita bisa bagi ke banyak orang. Supaya mereka juga memperoleh kekuatan. Bahwa aku ada sampai pada saat ini berkat kebaikan Tuhan. Yang menuntun aku dalam pelayanan itu toh. Jangan dengan orang lain katakan, itu kok dipilih karena dia tuh banyak masalahnya di rumah dan segala macam tete bengek. Tidak ada apa? Rotan peribahasa. Begitu ya? Tidak ada akar atau rotan. Tidak ada akar pun. Orang yang tidak mau dipilih, nggak usah dipaksa. Tuhan mau pakai orang-orang yang mau dengar-dengaran. Walaupun di dalamnya nanti dia banyak hal yang dihadapi. Tapi dia, sang empunya pelayan, tidak akan tidur. Dia tetap ada menyertai kita. Ibu Bapak, saudaraku, selaku hamba Tuhan, kita harus selalu siap menyampaikan firman Tuhan. Akan tapi perlu diperhatikan juga, seorang hamba Tuhan harus memperhadapkan firman Tuhan dengan hidup yang ini dia berat, berpadanan dengan kita. Kita bagi kepada pendengarnya. Kita yakin Roh Tuhan bekerja atas orang. Masih semangat untuk mendengarkan? Atau sudah? Udah kelamaan ya? Lanjut. Iya. Keterlibatan kita di dalam pelayanan ini dalam bentuk apapun kita sangat dibutuhkan di dalam tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu satu ya. Makanya Rasul Paulus suka katakan, dia suka ambil ilustrasi dengan tubuh gitu kan. Tubuh punya banyak anggota begitu toh, tapi dia satu begitu ya. Kalau satu sakit, semua sakit terasa tuh di badan, di tubuh kita. Nggak mungkin lah satu sakit semua gitu, ketawa seneng gitu, enggak kan? Terasa sakit, ini ujung jari aja ke irisil atau pisau saja, semua sakit, ya toh? Begitu juga kita. Ini ilustrasi yang gampang, yang mudah, yang bisa kita cerna dan kita wujudkan. Satu tubuh dipersatukan dalam satu tubuh Kristus. Artinya kita saling perhatikan satu dengan yang lain, saling peduli. Itu perlu. Jadi jangan kita, ya ada lagi nanti orang bilang, pengurus pilih kasih. Tapi
Tapi biarlah kita mau melayani, bukan untuk dipuji manusia, tapi untuk kepujian Dia yang empunya pelayanan itu. Jangan minta puji ya, bahaya. Tapi biarlah Tuhan yang melihat pengorbanan dan pelayanan kita. Dia akan berikan kekuatan, ketegaran di dalam hidup kita. Makanya itu hidup ini ada kesempatan. Hebat sekali PSD Sengkanaung ini. Di masa pandemi ini mau dilantik menjadi pengurus. Padahal memang belum ada kegiatan yang ada. Tapi mulai menerjang. Ya, sudah mulai di agendanya PSD Sengkanaung untuk acara Tulude, Natalnya segala macam itu tuh dengan penuh keyakinan dan berdoa bahwa Tuhan akan berkarya di dalamnya, memberikan yang terbaik. Dan tante corona tidak berjalan lagi, pulang dia dari perantauan, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pengurus PSD Sengkanaung masa bakti 2020-2023 yang akan mengucapkan janji nanti ya. Jadi cuma 2 loh. Janji pertama, ya saya ada dapat ini, baca baik-baik itu, jangan langsung bilang ya dengan segenap hatiku. Pada saat berjalan, bilang orang apa? Panas-panas. Cuma sampai 3 bulan, 4 bulan semangat 45. Kemudian mulai. Kenapa? Tidak bisa bekerja sama dengan dia. Udah mama. Biar Jo dia sendiri. Nggak gitu lagi. Ketika kita dilantik ini, kita merupakan satu kesatuan dalam tubuh Kristus. Mari maju tak gentar untuk melakukan tugas layan Tuhan. Saya juga bersedia jika ada waktu untuk ikut ambil bagian di dalam perkunjungan. Jika diizinkan, bagian sudah ada di daftar nama. Saya suka sekali untuk berkunjung. Jangan segan-segan kalau saya ada waktu. Saya ingin juga terlibat di dalam pelayanan itu. Karena memang hidup ini adalah kesempatan ketika kita sehat, kita berikan yang terbaik untuk Dia. Yang memberikan berkat, anugerah dan kemurahan di dalam hidup kita. Karena Yesus juga datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk Markus 10 ayat 45 mengatakan itu. Jadi jangan untuk dilayani ya. Kadang-kala suruh depan-depan tuh angkat kaki. Wih, so hebat itu. Saya paling risih orangnya. Walaupun sebagai pendeta di sudut depan, sekali-sekali di belakang biar memantau saja. Karena lebih baik enak bergabung dengan banyak orang daripada kita di depan langsung kayak nggak ada orang yang di samping kiri kanan kita. Karena kita bisa berbagi di sana. Jika ada orang yang ingin sharing kepada kita, itulah tugas tanggung jawab. Jangan lemah, jangan takut, jangan khawatir. Lakukan tugas layannya untuk Dia, bukan untuk manusia. Selamat melayani, saudaraku. Selamat melakukan tugas layan di dalam masa bakti 2020-2023. Tuhan ada dan selalu memberkati pelayanan Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Kita meresponi kebenaran firman Tuhan. Udah ke jalan mulia. Ingin datang di mata Suta Patani
Pelantikan pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan masa bakti 2020-2023. Kita dengarkan SK pengurus 2020-2023. Surat keputusan pengurus Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan nomor 001/SK/PSDS Mendatar Balikpapan /11 angka Romawi /2020 tentang pengesahan dan pengukuhan susunan pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan masa bakti 2020-2023. Dengan kasih dan karunia Tuhan Yesus Kristus, menimbang satu, bahwa keberadaan Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan adalah organisasi yang bersifat sosial atas dasar tolong-menolong, kebersamaan dan kekeluargaan dengan tujuan mempererat tali persaudaraan serta memupuk rasa persatuan. Kedua, bahwa untuk kelancaran organisasi perlu ditetapkan surat keputusan tentang pengesahan dan pengukuhan susunan pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan. Mengingat satu, Anggaran Dasar Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan pasal ke-5. Kedua, Anggaran Rumah Tangga Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan pasal 6. Memperhatikan satu, hasil pemilihan pengurus 2020. Kedua, hasil rapat pengurus pada tanggal 8 November 2020. Memutuskan menetapkan susunan pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan masa bakti 2020-2023. Pertama, mengesahkan susunan pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan masa bakti 2020-2023 dengan nama-nama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, surat keputusan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Balikpapan pada tanggal 15 November 2020, Persekutuan Sangir Talaut Sengkanaung Balikpapan, Ketua Umum Diana Ivona Barahama, Sekretaris Saragita Mandiangan. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat satu, para pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan masa bakti 2020-2023. Kedua, pertinggal. Lampiran surat keputusan pengurus Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan nomor 001/SK/PSDS Balikpapan /11/2020 tanggal 15 November 2020. Susunan pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan periode 2020-2023. Pembina 1. Bapak Veke Beslar. Diundang untuk boleh berdiri. Kedua, Bapak Reins Kobis. Ketua Umum Diana Ivona Barahama. Ketua 1 Yulianus Walelangi. Ketua 2 Yohana Maria Beslar Manulong. Sekretaris Saragita Madiangan. Sekretaris 1 Vera Tampongangoy Carlos. Bendahara Seni Katarina Walelangi Katu. Bendahara 1 Yohana Beatrix Cangir Kapele. Seksi-seksi
Untuk seksi rohani ibadah, pertama Aklim Lumintang, kedua Marice Westral Kanal, ketiga Perida Lasut Sawotong. Seksi sosial, pertama Bapak Andris Mese, Bapak Bob Rias Tampu Bolon, Bapak Nelson Tatontos, Bapak Ruben Deslar, Bapak Albert Kahiking, Bapak Stirman Takasoa, Bapak Eri Sadewa, Bapak Rio Madelu. Seksi seni dan budaya, pertama Bapak Hendrik Agogo, Ibu Karlina Adelaide Taidi, ketiga Ibu Yusmi Ramandiangan Kahiking, Ibu Nio Julita Kahiking Tato, kelima Saudara Jeldi Ruita. Seksi Humas, Ibu Frensi Madelu Gosal. Seksi Dana, Bapak Max Christopher Mandiangan, Ibu Karla Lumintang Makienggung, Ibu Betsy Sandala Damo, Ibu Sherly Mesak Madelu. Pengurus wilayah, wilayah 1, Koordinator Bapak Julius D. Yakobus, Sekretaris Vera Bogar, Bendahara Ibu Adance Tampu Bolon Lumepa. Wilayah 2, Koordinator Bapak Robi Roni Makienggung, Sekretaris Ibu Harriet Harimu Lumasuge, Bendahara Ibu Yespin Malenge Launja. Badan Pemeriksa Keuangan, pertama Bapak Fiskar Pangeti, kedua Ibu Joherlin Pangulimang Wadiran. Tim doa, wilayah 1, Jenny Bastiana Warbung Sabu, Bapak Irwan Naung, Ibu Selvia Kaligis Tumombeila. Wilayah 2, Ibu Roce Takasoa Hontong, Ibu Yance Yolanda Gunarni Madelu, Ibu Beatrix Tatendang, dan keempat Ibu Alise Abislom Dalawir Boham. Demikianlah susunan pengurus. Jemaat Yesus Kristus, sekarang kita akan melangsungkan pelantikan saudara-saudara kita ini dalam jabatan pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan masa bakti 2020-2023. Janji pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, kami persilakan saudara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sebagai janji saudara-saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Pertanyaan pertama, apakah saudara percaya bahwa tugas dan fungsi sebagai pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan periode 2020-2023 dipercayakan kepada saudara saat ini adalah merupakan panggilan Tuhan kepadamu? Dan yang kedua, apakah saudara berjanji dan menjalankan tugas jabatan ini dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus Kepala Gereja, dan dengan hidup yang suci, memelihara serta mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu di hadapan Allah dan disaksikan jemaatnya? Apakah jawabmu? Ya, dengan segenap hatiku. Kiranya Tuhan menguatkan saudara. Mari kita berdoa.
Terpujilah Engkau Allah yang Maha Baik, Allah yang sudah bersabda bagi kami, Allah yang menginginkan terbaik bagi kami. Engkau yang sudah memilih dan memanggil kami untuk menjadi alat-Mu di tengah-tengah dunia ini, secara khusus di tengah-tengah organisasi PST Sengkanaung Balikpapan. Engkau tahu kerinduan-kerinduan kami, Tuhan. Biarlah di dalam menjalankan tugas layan kami melandasinya dengan kebenaran firman-Mu, dengan penuh kasih, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Banyak hal yang harus kami hadapi di tengah-tengah tugas tanggung jawab kami, tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang Maha Baik. Engkau Allah yang telah memanggil kami. Engkau jugalah yang akan menolong, menyertai kami di setiap tugas layan kami. Kami yang sudah menjawab ya dengan segenap hati, biarlah kami sungguh melakukan tugas layan kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal yang kami hadapi, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih jikalau kebenaran firman-Mu juga sudah menguatkan kami, sudah memberikan kekuatan bagi kami untuk melakukan tugas tanggung jawab kami selama kami ada di dunia ini, selama kami masih kuat untuk melakukan tugas layan, hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkenan memberkati kami sebagai pengurus Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan di masa bakti 2020-2023. Tuhan berkati dari pembina, penanggung jawab, ketua umum, sampai kepada tim doa di wilayah 1 dan 2. Bapak satukan mereka di dalam kasih sayang Tuhan. Biarlah mereka saling bergandengan tangan, saling menopang satu dengan yang lain untuk menumbuh kembangkan pelayanan di Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan ini. Kami perantau-perantau dari Sangir untuk menjadi garam dan terang di kota Balikpapan ini. Engkau mampukan setiap kami melakukan tugas layan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami yakin dan percaya karunia talenta yang Engkau nyatakan bagi kami dapat kami pakai di dalam kebersamaan kami melayani Engkau di Persekutuan Sangir dan Talaut Sengkanaung Balikpapan. Terima kasih Bapa. Inilah kami, pakailah kami untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kekal kudus. Kami berdoa untuk keluarga Barahama Makpal di tempat ini yang menyiapkan tempat untuk awal tugas tanggung jawab pengurus PST Sengkanaung Balikpapan. Biarlah Engkau memberkati keluarga ini yang selalu ada, memberikan tempat untuk melakukan tugas layan yang ada. Biarlah Kau nyatakan kasih-Mu kepada ibu terkasih. Biarlah kasih Tuhan boleh nyata bagi Ibu Rik Barahama di tengah-tengah hidup dan kehidupan yang Kau masih anugerahkan baginya. Menjadi teladan, menjadi garam dan terang untuk anak-anak, menantu, cucu, cece yang ada. Dan biarlah sukacita selalu ada dalam kehidupannya dan keluarga ini dapat menjadi garam dan terang dimanapun Engkau menempatkan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kasih dan kebaikan. Kami yang hadir pada saat ini juga di tengah gumul juang kami, di tengah-tengah masalah yang kami hadapi, Engkau tahu Tuhan, karena Engkau melihat hati kami yang ada saat ini, dan Engkau tahu kerinduan kami. Kami bermohon kepadamu dengan kerendahan hati kami. Engkau menolong kami, Engkau menatang kami,
sehingga kami tidak jatuh sampai tergeletak. Karena Engkau selalu ada bagi kami, dan Engkau selalu menatang kami. Ucapan syukur tiada henti kami berikan kepadamu. Berkati semua anggota PST Sengkanaung di Balikpapan. Berkati mereka, sertai mereka, dan biar topangan-topangan doa untuk pengurus yang ada selalu menyertai mereka. Dan mereka menopang kepengurusan yang ada. Dan bersama-sama menunggu kembangkan PST Sengkanaung di Balikpapan ini. Dan biarlah melalui kehadiran semua PST, pengurus dan anggota, biarlah namamu lah yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kasih Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini kami hadir, kami bersekutu, mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Engkau sertai kami, Engkau tolong kami, dan pakai kami untuk selalu menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, saya menyerahkan program kerja, rencana kerja dari PST Sengkanaung masa bakti 2020-2023 ke dalam tangan kuasa Bapa. Biarlah program kerja yang akan dibuat atau dilaksanakan itu dapat berjalan dengan baik atas tuntunan dan penyertaan Tuhan semata-mata. Terima kasih Bapakku, terima kasih Tuhanku untuk segala kebaikan-Mu sampai pada saat ini di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati keluarga dari pengurus PST Sengkanaung Balikpapan ini. Biarlah mereka juga boleh menopang, boleh mendukung kepengurusan yang ada, mendukung pasangan yang ada, atau mereka yang bersama-sama duduk di dalam kepengurusan untuk menumbuh kembangkan pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa. Inilah kami, inilah seluruh permohonan kami. Kami hanya pertaruhkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan. Ibu Bapak yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai respon kita akan kasih dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan memberikan persembahan. Marilah kita memperlengkapi sukacita yang kita rasakan saat ini dengan membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan berupa materi ini yang dapat mewujud nyatakan tugas dan keberadaan kita dalam medan kesaksian dan pelayanan. Tuhan memberkati saudara. Sambil kita memberi persembahan, mari kita angkat kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 278B. Sekarang bersyukur dalam bahasa Sukawaun Tuhan akan luas senau dan kita hidupnya gila ongo sikite kendage urasi tawe mawawana turu mange
Mari kita satu dalam permintaan doa. Tak putus-putusnya Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu untuk semua berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau telah menegur kami lewat firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman itu senantiasa boleh membawa kekuatan, membawa berkat kepada kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun Engkau mengutus dan memberkati kami. Saat ini Tuhan, kami boleh memberikan persembahan. Biarlah Engkau memberkati persembahan kami ini Tuhan, sebagai wujud nyata kami, rasa syukur kami kepadamu. Dan biarlah persembahan kami ini boleh berguna terlebih khusus untuk pelayanan yang ada di PST Sengkanaung Balikpapan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, marilah kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Janganlah kita menggabaikan peran kita di rumah, lingkungan, dan di gereja. Marilah kita tetap bersatu teguh sebagai satu persekutuan yang sehati di dalam kasih Kristus. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 341, kuasa-Mu dan nama-Mu. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Silakan duduk, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati. Sekaligus pelantikan
dari pelantikan pengurus yang baru PST Sengkanaung Balikpapan 2020-2023. Biarlah seperti firman yang sudah disampaikan tadi, hidup kita adalah kesempatan. Tuhan memberi kesempatan kita menjadi pengurus PST Sengkanaung. Biarlah kita boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah diberikan kepada masing-masing kita dengan talenta yang ada, dan yakin dan percaya Tuhan pasti akan memberkati. Selanjutnya kita akan dengarkan sambutan dari Ketua Umum PST Sengkanaung Masa Bakti 2020-2023, dan kepada Ibu Diana Ivone Barahama kami persilakan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang memperkenankan kita menjadi pengurus PST 2020-2023. Kesediaan Bapak Ibu Saudara sekalian adalah ungkapan sukacita bahwa firman Tuhan tadi mengatakan, selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan, berikanlah yang terbaik bagi Tuhan. Terkadang keinginan duniawi lebih besar daripada keinginan rohani. Tetapi di masa pandemi ini kita memberikan refleksi kita bersama untuk memberikan yang lebih terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kami atas nama pribadi maupun juga pengurus yang ada 2017-2020 ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan sepelayanan Masa Bakti 2017-2020. Kalau saat ini rekan-rekan kita tidak lagi bergabung dalam periode selanjutnya, itu bukan berarti bahwa mereka tidak baik, tidak. Tetapi ada pergantian positif untuk lebih memperbaiki kembali pelayanan dan kesaksian Persekutuan Sangirta Laut Sengkanaung yang ada di Kota Balikpapan. Seperti tadi disampaikan bahwa tidaklah mudah, karena di masa pandemi ini kita ketahui bersama 2020 kita hanya melaksanakan 2 kali ibadah. Nah, dalam beribadah ini juga sangat berpengaruh dalam kegiatan pelayanan yang ada, terutama dalam keuangan. Tetapi itu tidak menyurut langkah kita untuk memberikan yang terbaik bagi anggota maupun juga simpatisan warga PST yang ada di Kota Balikpapan. Walaupun dalam laporan Bendahara Umum pada tanggal 8 November di kas bank kita ada dana 4,3, tetapi di kas kecil kita minus 3 juta sekian. Dan ini sudah disikapi oleh pengurus baru bahwa terhitung mulai hari Senin, pengurus wilayah 1 dan 2 maupun juga kita sekalian yang menjadi pengurus saling bahu-membahu membantu pengurus di wilayah untuk jemput bola ke rumah anggota-anggota untuk menanyakan tentang kewajiban mereka iuran. Karena terus terang masa peribadah itu waktunya kita untuk memberikan kewajiban kita. Selain itu proses perkunjungan sangat dibatasi karena pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih, untuk menyikapi dana kas yang ada, marilah kita bersama-sama mulai tanggal 16 November dan seterusnya. Kalau kita lihat Korwil 1 dan Korwil 2 ini muka-muka baru, muka lama tetapi muka baru. Wilayah 1 Pak Julius Yakobus. Yang mana ya?
Oh iya. Wilayah 2 Pak Roni Makianggung. Nah, melalui Opak Kembar ya. Melalui pengurus Korwil ini diharapkan bersama-sama saling bersinergi untuk kita bersama-sama jemput bola untuk mengunjungi anggota, tetapi dengan catatan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Hal yang kedua adalah berkenan dengan peribadahan, bahwa hasil rapat pengurus tanggal 8 peribadahan baru akan dimulai 2021. Akan tetapi telah dibicarakan juga tentang perayaan Natal, perayaan Tulude, perayaan ulang tahun keempat PIC Sengkenau pada tanggal 31 Januari 2021. Sebagai ibadah perdana, panitianya adalah kita-kita sekalian, pengurus periode 2020-2023. Nah, itu sebagian kecil hal-hal yang dibicarakan pada tanggal 8 karena kemarin itu tidak lengkap. Karena pada malam hari ini jumlah pengurusnya cukup banyak, jadi mungkin setelah kita makan bersama, masing-masing seksi saling berkumpul membicarakan rencana kerja selama satu tahun mendatang. Hasilnya tolong di WA aja, kita tidak lagi pakai kertas ya, dimanfaatkan pakai WA saja. Hal ini untuk kita buat program kerja selama 1 tahun yang akan datang. Jadi kepada mulai dari seksi rohani ibadah sampai dengan tim doa didampingi oleh para pembina maupun juga para ketua untuk bersama-sama bercakap tentang program kerja yang ada sambil disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Jadi periode Januari sampai Desember 2021. Kemudian terakhir, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu sekalian. Konsumsi yang ada di hadapan kita ini adalah merupakan sumbangsi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, dan biarlah itu juga menjadi moto kita bersama, suka dan duka kita bersama-sama menanggungnya. Jadi biarlah semuanya ini dapat kita nikmati bersama-sama. Setelah itu masing-masing seksi mengambil tempat sendiri-sendiri untuk membicarakan rencana kerja Januari 2021 sampai 2 Desember 2021. Kemudian mungkin nanti ada masukan dari pembina. Kalau di susunan pengurus itu, pembinanya adalah wali kota. Pembina yang seharusnya itu menjadi penanggung jawab. Jadi kalau ada sesuatu hal-hal dari kepengurusan yang bertanggung jawab Bapak Profesor dan Pak Renskobis. Dan selain itu mungkin juga nanti dipertegas berkenaan yang untuk seksi sosial yang kemarin juga sudah disampaikan tentang mekanisme pada saat terjadi kedukaan maupun juga pada saat ada anggota yang sakit dan lain-lain. Dan bendahara juga baru, bendahara 1, selamat bertugas. Mungkin juga nanti akan dibagi tugas, jadi mungkin berhubungan dengan pencatatan iuran, jadi membantu bendahara umum yang mencatat segala pengeluaran. Bu Yohana tentang iuran yang ada, jadi ada data-data
anggota yang sudah membayar maupun yang belum membayar. Dan juga mungkin dibahas kembali hasil keputusan malam hari ini tentang anggota-anggota yang tidak aktif. Tidak aktif dalam artian namanya ada, tetapi tidak melaksanakan kewajibannya. Apa yang harus kita lakukan? Dan itu menjadi tugas tanggung jawab kita bersama-sama. Dan terakhir setelah selesai kita bercakap bersama berkenaan dengan percakapan program kerja, nanti terakhir Pak Profesor maupun juga Pak Renskobis akan memberikan wejangan sebelum kita melaksanakan tugas tanggung jawab selama 3 tahun ke depan. Demikian sambutan dari kami. Dan terakhir, terima kasih kepada Princess Oma Barahama yang sudah memfasilitasi pengurus PST untuk melaksanakan ibadah pelantikan. Tuhan memberkati Princess. Kemudian juru masak yang ada di belakang, Ibu Harriet, Ibu Sali, maupun juga Ibu Femi yang membantu untuk menyediakan. Ada biasanya Pak Ketua itu senang baby santan. Nah ini ada, jadi biar lebih semangat pukulannya. Pukulan apa itu namanya? Rembas. Terima kasih. Saya lihat juga ada dari PST Balikpapan yang bergabung dalam orkes. Terima kasih untuk partisipasinya. Dan kemarin juga ada informasi ada yang mendaftar baru karena ini masa pandemi dan mengurangi kembali kertas. Yang berikut untuk pendaftaran formulir kita tidak lagi melalui kertas yang diedar-edarkan, tetapi melalui Google Form formulir. Jadi nanti diisi, kita akan mencatat. Jadi walaupun tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi untuk mengurangi jarak ya, supaya kita tetap memfasilitasi teknologi yang ada. Terima kasih kepada pemberita firman Ibu Pendeta Leslie Taidi. Tadi sudah disampaikan dan menjadi penegasan bagi kita sekalian. Beliau bersedia tatkala ada perkunjungan orang sakit maupun juga di dalam kegiatan ibadah. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan dapat memberi semangat lagi untuk kinerja 2020-2023. Terima kasih Bu Sheni Walelangi Katung sebagai pelayan liturgos. Terima kasih Orkes Sangkanaung atas pujiannya, dan juga saudara-saudara sekalian yang sudah hadir pada malam hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam segala hal. Terima kasih. Sebelum kita masuk dalam jamuan kasih, kita dengarkan pujian dari orkes. Bersembahkan
Mari kita berdoa untuk berkat makanan minuman yang sudah disiapkan. Mari kita berdoa. Kami naikkan ungkapan syukur yang tak terhingga ke hadapan takhta-Mu yang suci kudus ya Tuhan. Karena betapa besar kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Khususnya pada hari ini ya Tuhan. Engkau kumpulkan kami semua di tempat ini, di rumah keluarga Berhama Makpal, di mana ya Tuhan kami memuji memuliakan nama-Mu, beribadah, mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Pendeta Ibu Leslie Taidi. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah disampaikan. Kami memohon kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah tugas-tugas kami, di tengah-tengah persekutuan kami, untuk memuliakan nama-Mu, untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Setelah kami mengikuti pelantikan pengurus PST Sengkanau untuk tahun 2020-2023, ya Tuhan, memampukan kami untuk melakukan, untuk menjalani apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera bagi kami semua untuk melakukan kehendak-Mu di tengah-tengah persekutuan kami. Tuhan Bapa kami yang di surga, setelah kami dilantik Tuhan, saat ini kami mau menerima berkat makanan minuman yang sudah disiapkan. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati makanan minuman ini, sehingga kami mendapatkan kekuatan baharu bagi tubuh kami. Teristimewa menguatkan iman percaya kami kepadamu, untuk kami selalu kuat, untuk kami selalu tidak goyah di dalam kami menghadapi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu. Inilah doa kami. Amin. Bersyukur